beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain. Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung.
Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Gue minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suwartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi?
Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba ya. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok-cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik. Aku punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ya ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luus berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas.
Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses.
Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kalau kamu nekat lagi, bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus buntung. Kali ini Agus buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus buntung sedang mabuk sambil joget.
Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi.
Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Aku minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Sama sedih mandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan?
kamu mau berubah atau tidak. Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Treskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya,
Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Gue minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suwartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu.
Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya, lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, tipe gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa.
minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024.
Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter.
Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Minta jangan nekat, tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa
kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin,
9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cewek-cewek yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Ini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyor Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya,
Mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa.
Aku minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin,
9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan.
Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Gue minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobatlah.
nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini, buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ya ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Treskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB,
sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Minta jangan nekat, tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus.
Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya, lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini, buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, sama sedih mandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa.
tobat lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan IWAS atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobat lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah IWAS atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024.
Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter.
Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Gue minta jangan nekat. Cobalah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi
dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024.
bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Ini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Minta jangan nekat, tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com.
Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, tipe gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luus berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa.
tobat lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobat lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024.
Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter.
Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Aku minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi
dunia ini setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik, artinya punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024.
bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Minta jangan nekat, tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com.
Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila. Bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa.
jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik, artinya punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024.
Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter.
Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Aku minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa
kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Satu kata. 1,2 koma, kamu cantik, aku punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1,2 koma, kamu cantik aku yang punya, ya ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Treskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin,
9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah video Agus Buntung menggoda wanita di pinggir jalan viral di media sosial. Agus Buntung kini berstatus sebagai tersangka ruda paksa dan tahanan kota. Korbannya pun mencapai 15 wanita, beberapa diantaranya bahkan anak di bawah usia. Untuk diketahui, kasus Agus Buntung ini menjadi besar setelah dia meminta keadilan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pemerkosaan. Padahal dia tak memiliki dua tangan. Kini terungkap tabiat dan kebohongan Agus Buntung. Salah satunya video viral Agus Buntung menggoda wanita di jalan. Video Agus pria penyandang disabilitas saat menggoda wanita di jalan itu beredar viral di media sosial Twitter. Diberitakan sebelumnya, kasus pria disabilitas itu meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial. Pria disabilitas asal Kota Mataram itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun Imyour Futurewif berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Gue minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya,
Mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri.